Dongeng dari Jerman, Simpleton dan Angsa Emas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pria renta yang dikaruniai 3 orang putra. Anak bungsunya bernama Simpleton. Ia seringkali diejek dan diremehkan oleh kedua kakaknya. Pada suatu hari, anak pertama akan menebang kayu di hutan. Sang ibu memberikan kue manis dan minuman manis untuk bekal anaknya di dalam hutan. Bawalah kue dan minuman ini untuk bekalmu nanti. Hati-hati di jalan ya nak. Baik Bu, terima kasih. Aku pergi dulu ya. Sesampainya di hutan, ia bertemu dengan seorang lelaki tua berbadan kecil yang mempunyai rambut abu-abu. Selamat siang, saya sangat lapar dan haus. Bolehkah saya meminta sepotong kue di sakumu dan air yang kau bawa? Jika saya memberikannya untuk Anda, saya akan kelaparan. Pergilah dan jangan ganggu saya. Saat ia memulai menebang pohon, tiba-tiba kakinya kesakitan karena terkena sabetan kapak. Ia pun pulang tanpa membawa kayu dan kakinya pincang. Aduh, sakit sekali. Kenapa kakiku ini? Rupanya tersabet kapak. Aduh, aku akan kesulitan berjalan. Rupa-rupanya itu adalah ulah sang lelaki tua yang tadi ia temui. Keesokan harinya, anak kedua pergi ke hutan. Sang ibu memberinya bekal seperti anak sulung, yaitu sepotong kue dan sebotol minuman. Pergilah dan bawalah bekal ini. Habiskan, jangan sampai kau kelaparan atau kehausan di dalam hutan. Baiklah Bu, saya pergi dulu. Hati-hati anakku. Iya Bu. Sesampainya di hutan, anak kedua itu juga bertemu dengan lelaki tua berbadan kecil dan berambut abu-abu. Ia juga meminta bekal yang dibawa anak kedua. Selamat siang, saya sangat lapar dan haus. Bolehkah saya meminta sepotong kue di sakumu dan air yang kau bawa? Jika saya memberikannya untukmu, aku akan kelaparan. Pergilah cari makananmu sendiri. Kemudian anak kedua meninggalkan sang lelaki tua dan masuk ke dalam hutan. Ia telah menemukan pohon besar dan mulai menebangnya. Namun kejadian yang sama dialami oleh anak kedua. Kakinya terkena sabetan kapak saat ia menebang pohon. Kakiku terkena sabetan kapak juga seperti kakak. Sakit sekali. Akhirnya anak kedua pulang dengan tangan hampa dan kaki pincang. Mendengar kedua kakaknya gagal, Simpleton, si bungsu, ingin pergi menebang pohon di hutan juga. Ayah, biarkan aku yang pergi menebang kayu. Kedua kakakmu telah gagal. Apalagi kamu yang tak mengerti apapun tentang menebang kayu. Jangan bodoh. Namun, Simpleton terus memohon sehingga hati sang ayah luluh. Ya sudah, pergilah. Namun berjanji padaku, kau tidak akan terluka seperti kedua kakakmu. Bawalah sepotong kue dan sebotol teh mawar ini. Baik ayah, ibu, saya akan menjaga diri baik-baik. Saat Simpleton memasuki hutan, ia bertemu dengan lelaki tua berbadan kecil dan berambut abu-abu itu. Selamat siang, saya sangat lapar dan haus. Bolehkah saya meminta sepotong kue di sakumu dan air yang kau bawa? Saya hanya punya ini. Mari kita nikmati bersama. Akhirnya mereka menikmati bekal yang dibawa itu bersama-sama. Karena kau berhati baik dan membagi apa yang kau punya, aku akan memberi keberuntungan. Pergilah ke sana, ada sebuah pohon tua, dan kamu akan menemukan sesuatu di dalamnya. Lelaki tua itu pun pergi dan Simpleton menebang pohon itu. Ketika pohonnya sudah tumbang, terdapat seekor angsa berbulu emas murni di dalam pohon itu. Apakah ini keberuntungan yang dimaksud lelaki tua itu? Saat di perjalanan, hari sudah mulai malam. Simpleton memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan kecil milik 3 orang gadis. Saat melihat Simpleton membawa angsa emas, gadis-gadis itu takjub.
Mereka berencana mencabut bulu emas saat Simpleton tertidur. Lelah sekali hari ini. Aku akan tidur lebih lama. Mengetahui Simpleton sudah tertidur, gadis pertama mengendap-endap ke dalam kamar Simpleton. Ia berusaha mencabut bulu angsa emas tersebut. Bahkan tangannya menempel pada badan angsa karena gagal mencabutnya. Hah? Mengapa tanganku tidak bisa lepas? Bagaimana kalau pemuda itu bangun? Tidak lama gadis kedua masuk ke dalam kamar Simpleton dan melakukan hal yang sama. Bahkan karena ia serakah, ia tidak peduli apa yang sudah terjadi pada kakaknya. Jangan, aku juga ingin memiliki bulu angsa emas ini. Benar saja, tangan gadis kedua pun menempel erat dan tak bisa dipisahkan dari tubuh angsa. Gadis ketiga pun mengendap ke dalam kamar Simpleton. Meskipun sudah diingatkan kedua kakaknya, ia tetap kekeh ingin mencabut bulu angsa emas juga. Tangan gadis ketiga pun menempel pada angsa emas Simpleton. Saat Simpleton bangun dari tidurnya, ia sangat terkejut melihat ketiga gadis pemilik penginapan itu tangannya menempel pada angsa emas miliknya. Apa yang kalian lakukan? Bikin pekerjaan saja. Saya tidak akan mengurusi kalian. Simpleton meninggalkan penginapan dengan membawa angsa emas dan ketiga gadis yang tangannya menempel pada angsa. Seperti disihir, tangan itu tidak bisa dilepaskan. Jadi ketiga gadis itu mengikuti Simpleton dari belakang. Bagaimana bisa? Tidak bisa lepas. Aku juga. Ayo dong lepas. Ada apa ini? Lepas dong. Itu kesalahan kalian sendiri. Saat rombongan Simpleton melewati pendeta, pendeta itu hanya tersenyum sinis melihat ketiga gadis itu. Gadis-gadis tak tahu malu. Mengapa kau terus mengikuti seorang lelaki yang seperti itu? Pendeta berkata dengan tangan pendeta menyentuh pundak gadis ketiga. Sebuah keanehan terjadi. Tangan pendeta pun menempel pada pundak gadis ketiga dan tidak bisa dilepaskan. Jadilah pendeta itu juga mengikuti Simpleton dari belakang. Rombongan Simpleton bertemu dengan orang-orang lain seperti petani, pedagang, dan semuanya saling menempel. Jadilah yang mengikuti Simpleton sangat banyak, sampai Simpleton masuk ke sebuah kerajaan. Di kerajaan tersebut, sang raja sedang mengadakan sayembara, mencari siapa yang bisa membuat putri raja tersenyum, maka akan dinikahkan dengan putri raja. Karena selama ini putri raja selalu murung dan bersedih. Saat rombongan Simpleton lewat di depan sang putri tersenyum manis, bahkan sampai tertawa terbahak-bahak. Lucu sekali orang-orang itu. Saat itulah mantra yang mengikat rombongan Simpleton jadi hilang. Akhirnya. Raja mengucapkan terima kasih karena Simpleton telah membuat putrinya tertawa. Terima kasih pemuda baik, kau telah membuat putriku tertawa. Aku telah berjanji, maka kau akan kunikahkan dengan putriku. Dengan senang hati, Raja. Akhirnya Simpleton dan putri raja menggelar pesta pernikahan yang sangat megah dan mewah. Beberapa tahun kemudian, Simpleton menggantikan ayah mertuanya menjadi seorang raja. Ia tidak sombong, bahkan ia gemar menolong rakyat miskin. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan adil.